Halo semua, di video sebelumnya kita sudah belajar algoritma pemrograman dengan perintah input dan output. Pada video kali ini kita akan belajar dan melanjutkan dengan perintah percabangan. Oke. Nah, untuk algoritma sendiri kita menggunakan Flogarem dan untuk pemrogramannya kita menggunakan pemrograman C. Oke. Nah, berikut adalah studi kasus yang pertama yang dapat kita coba selesaikan dengan menggunakan algoritma dan pemrograman. Oke, yang pertama adalah membuat algoritma dan pemrograman untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Oke, ingat teman-teman, kita akan pelajari percabangan. Nah, pertama kita siapkan terlebih dahulu ya, buka aplikasi Flogarem ya. Kemudian kita akan coba menyelesaikan studi kasus yang pertama. Oke. Nah, studi kasus yang pertama ini kita menentukan bilangan ganjil atau genap. Berarti ada dua ya. Jadi ketika kita input suatu nilai, nanti akan uji cobakan nilainya ya, apakah itu ada nilai bilangan ganjil atau nilai bilangan genap. Maka dari itu kita butuh perintah percabangan. Nah, pertama kita lakukan dulu deklarasi variabel ya. Variabel apa yang kita butuhkan? Di sini misalnya kita butuh variabel nilai ya, atau bilangan ya. Bilangan. Oke. Nah, kemudian di bagian sini kita minta perintah input ya untuk ngambil nilai kemudian disimpan ke dalam variabel bilangan. Nah, selanjutnya apa? Ketika kita sudah mendapatkan bilangannya, maka kita uji cobakan bilangannya. Itu adalah menggunakan kontrol ya. Nah, di bagian perintah kontrol ini ada dua cabang ya. Kondisi true dan kondisi false. Oke. Nah, di sini menentukan bilangan ganjil atau genap. Jadi bebas nih. Ya, kalau yang mau true yang bilangan ganjil, monggo. Kalau mau yang true bilangan genap juga boleh ya. Di sini kita coba cari tahu definisi bilangan genap itu apa. Oke. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Ya. Habis dibagi dua artinya apa? Misalnya di sini ada 10 ya, dibagi dua. Oke. 10 dibagi dua menghasilkan nilai 5 ya. Hasil baginya adalah 5. Dan sisa baginya adalah 0. Nah, nilai yang menghasilkan sisa bagi 0 itu adalah bilangan genap. Oke. Kita buktikan sekali lagi dengan mengganti bilangan misalnya 18 ya. Ingat, yang habis dibagi dua, berarti kita bagi dua dulu. Nah, kemudian hitung Prograpit-nya. Nah, ini teman-teman ya, menghasilkan sisa 0 ya. Berarti habis dibagi dua ya. Jadi segala bentuk bilangan yang habis dibagi dua itu disebut dengan bilangan genap. Oke. Nah, teman-teman bisa lakukan uji coba manual juga ya. Ya, dengan pembagian ke bawah. Nah, habis dibagi dua itu di dalam informatika ya, di dalam algoritma itu disebut dengan modulo ya, mod ya. Nah, jadi kita menggunakan perintah aritmatika mod ya. Oke, kita akan cobakan if bagian sini. Oke, if nilai mod 2 ya. Sorry, bukan nilai ya, tapi bilangan ya. Kita akan panggil variabelnya bilangan mod 2 sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah pengujinya ya. Jika bilangan mod 2 sama dengan 0, maka true-nya adalah bilangan genap. Oke. Jika tidak, maka outputnya adalah bukan bilangan. Berarti bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil. Oke. Nah, kita cobakan jalankan algoritmanya. Jalankan, kita coba input nilai 56, kemudian enter. Bilangan genap. Oke, kita coba jalankan kembali, tutup lagi, jalanin. Kita coba dengan 3, bilangan ganjil. Oke, nah untuk algoritmanya sepertinya sudah beres ya. Oke, kita lanjut dengan membuat pemrogramannya. Nah, kita buka program DevC++ nya ya, teman-teman ya. Kemudian file, pilih new, dan sort file ya. Oke, pertama kita siapkan dulu namanya formatnya ya. Yaitu yang pertama header include stdio.h. Kemudian kita buatkan fungsi utamanya in main.
Dan kerawal return 0. Oke. Nah, di sini kita coba yang pertama ini deklarasi variabel dulu. Kita butuh variabel integer bilangan ya, berarti int bilangan. Oke. Kemudian di bagian sini kita masuk ke bagian input bilangan. Oke, input bilangan kita menggunakan scanf ya, teman-teman ya. Oke, dengan perintah scanf. Kemudian kita buka kurung. Kemudian kita tuliskan tipe datanya kembali ya. Nah, kalau integer berarti kita menggunakan kode %i ya. Kemudian di sini kita simpan ke dalam variabel yang namanya variabel bilangan. Berarti kita menggunakan tanda n kemudian bilangan. Oke, jangan lupa titik komanya. Oke, gampang sekali teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian ini, bagian kontrol ini ya. Nah, ini tadi seperti yang kita sudah buat ya. Bila bilangannya yang di input adalah bilangan habis dibagi 2, maka adalah bilangan genap ya. Nah, kalau tidak habis dibagi 2 berarti bilangan ganjil. Oke. Nah, kita menggunakan perintah if, oke. Kemudian tanda kurung ya, teman-teman ya. Untuk membuat kondisinya ya. Nah, kondisi apa yang mau kita bandingkan ya? Nah, kondisinya itu adalah kondisi ini ya, kondisi pembanding ya. If, nah if bilangan, oke, if bilangan mod 2. Nah, kalau kita tulis mod 2 seperti ini, itu tidak terbaca oleh si ya, maka kita menggunakan kode %2 ya. %2 sama dengan. Nah, kalau sama dengan itu juga tidak terbaca ya, teman-teman ya. Nah, kalau sama dengan itu tidak menandakan sebagai pembanding ya. Nah, kalau dia sebagai pembanding berarti kita gunakan sama dengannya 2 kali ya. Nah, sama dengan 0. Nah, berarti ini kita membandingkan suatu nilai artinya ya. Kalau kita membuat sama dengan saja, berarti kita artinya adalah mengisi suatu variabel. Tapi di sini kita tidak mengisi suatu variabel ya. Tapi membandingkan nilai variabel tersebut ya. Nah, kemudian kita buka kurung kerawal ya. Oke, bukan di sini tapi di luar ya. Dan nah, seperti ini ya. Nah, di sini, nah jika dia memang sisa habis dibagi 2 ya, sisa 0, kita gunakan perintah printf kembali ya, printf, kemudian bilangan genap. Oke, gampang ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini adalah kondisi yang sebelah sini ya. Nah, kondisi true ya. Nah, kalau kondisi false-nya gimana? Ya tinggal di luar ya, di luarnya. Printf, kemudian di sini bilangan ganjil. Oke. Jangan lupa titik komanya. Oke. Nah, ini sudah ya. Perintah ini yang ini ya. Oke, kita coba jalankan programnya ya. Terlebih dahulu teman-teman silakan di save dulu ya. Save ya. Di sini saya save dulu ya, ganjil genap kemudian .c ya. Kemudian jangan lupa ya teman-teman ya, tipe datanya tipe formatnya adalah .c. Kemudian save. Oke. Nah, kemudian di compile teman-teman ya. Nah, di sini saya coba compile. Nah, di sini kita coba input nilainya ya. Kita input nilai 3 ya, kemudian enter. Oke, bilangan ganjil. Oke, benar ya. Dan kita coba compile ulang lagi. Kita mau 98. Oke, bilangan genap ya. Oke, ini adalah bilangan genap ganjil ya. Oke, kenapa seperti ini ya? Maka kita tambahkan perintah else ya. Else printf ini ya. Coba kita jalanin. Ini 99. Oke, bilangan ganjil ya. Jadi kita harus tambahkan perintah else ya teman-teman ya. Jadi if ini adalah kondisi true-nya, else itu adalah kondisi false-nya ya. Oke. Oke, demikian untuk studi kasus 1. Oke, kita akan lanjut dengan studi kasus 2. Oke, ini bisa kita save dulu teman-teman ya. Ini oke, ini udah di-save ya. Oke, buatlah algoritma dan pemrograman untuk menentukan konversi nilai. Oke, ini gampang sekali ya teman-teman ya. Oke, konversi nilainya apa? Ya ini ya. Nah, ini adalah tabel nilainya 85 sampai dengan 100 adalah grade A, 75 sampai dengan 84 adalah grade B, 60 sampai 74 adalah grade C. Oke, ini gampang ya teman-teman ya. Kita gunakan buat ininya dulu ya. Logikanya dulu ya, buat algoritmanya dulu ya. Oke, ini kita bisa save as ya.
bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil genap ya. Oke. Nah, kita buat new ya. Oke. Oke, kita mau deklarasi pertama dulu ya. Deklarasi apa? Kita deklarasi variabel ya. Variabel untuk menampung ya. Kalau di sini nilai akhir ya. Kita buat aja variabelnya adalah variabel nilai ya. Kemudian pilih oke ya. Nah, di sini tipe datanya udah benar ya, integer. Kemudian kita lakukan input ya. Input. Nah, input kemudian kita simpan ke dalam variabel nilai. Oke, kita sudah menggunakan perintah input. Nah, kemudian kita gunakan if ya. Nah, if di sini berarti ada percabangan lagi ya, teman-teman ya, if-nya ya. Karena banyak kondisi yang mau kita uji cobakan ya. Nah, kondisi pertama 85 sampai dengan 100 ya. Berarti ini ada kondisi if pertama ya. Oke, nanti kita buat lagi if di kondisi yang false ya, di sini ya. Nah, ini kita buat lagi sini, kita buat lagi di sini ya. Kita buat di sini. Oke. Jadi seperti ini ya. If-nya bertingkat ya. Oke, kita mulai dari if yang pertama ini dulu ya. Nah, if yang pertama berarti jika nilai besar sama dengan 85 ya. Kemudian n, jangan lupa tanda n ya. Nilai kecil sama dengan 100. Oke, di sini pilih oke, teman-teman. Kemudian di bagian true-nya ini kita gunakan output ya. Outputnya apa? Adalah grade A ya. Grade A. Oke. Nah, berikutnya teman-teman ya. Ini kita sudah buatkan untuk satu kondisi ya. Nah, di sini ada kondisi berikutnya. Nah, di sini kita tambahkan di bagian false ya, di bagian kondisi false ya. Nah, di sini kita mulai uji coba ya, gunakan perintah yang sama juga ya, tapi nilai kondisinya yang berbeda ya. Nilai besar sama dengan 75, kemudian tanda n, n nilai kecil sama dengan 84. Oke. Nah, maka ini kondisi true-nya apa? Kalau ini kondisi ini betul. Nah, kondisi true-nya kita akan minta menampilkan grade B ya. Grade B. Oke. Tadi yang kondisi false kita gunakan output A aja ya. Oke, kita juga bisa supaya lebih ringkas ya. Oke. Nah, ya, outputnya adalah B ya. Dan kita mulai lagi ya untuk kondisi yang ketiga, nilai kemudian ini besar sama dengan ya, besar sama dengan 60 ya. 60 kemudian tanda n. Oke, tanda n. Kemudian nilai kecil sama dengan 74 ya. Sama dengan 74. Oke, ini adalah grade C ya. Output C. Oke. Nah, kemudian di kondisi false-nya berarti kita tambahin lagi kondisi yang lain ya. Kondisi 50 sampai dengan 59 ya. Berarti nilai besar sama dengan 50, n nilai kecil sama dengan 59 ya. 9. Maka outputnya adalah menampilkan D ya. Oke. Oke, ini bukan input ya, tapi output. Sorry. Ini output D. Nah, oke. Nah, di sini kecil dari 50 berarti E. Nah, berarti ini di kondisi false ya, teman-teman ya. Kita tambahin if lagi juga tidak apa-apa ya. If kecil nilai kecil dari 50 ya. Maka ini jawabannya kondisi true-nya adalah E ya. Oke, nah di sini di kondisi false ini kita bisa biarkan kosong saja ya. Oke, jadi gambaran algoritmanya seperti ini teman-teman ya. Bertingkat ya.
Oke, kita cobakan input ya. Uji coba ya. Kita jalankan. Oke, kita masukkan nilainya misalnya nilai 85 ya. Mestinya jawabannya adalah A ya. Enter. Oke, A ya. Dan kita jalanin lagi. Kita mau misalnya 47 ya. 47. Mestinya E ya. E. Oke. Ya, untuk algoritmanya seperti ini. Oke, kita akan coba mengubah algoritma ini menjadi pemrograman C ya. Oke, kita akan tuliskan algoritma ini ke dalam pemrograman C. Oke. Nah, ini adalah kondisi if bercabang ya atau if bertingkat ya. Oke, kita akan cobakan. Di sini silakan teman-teman buat file baru ya. File new short file ya atau Ctrl N ya. Oke. Nah, di sini kita buatkan formatnya dulu ya. Include kemudian stdio.h, kemudian kita gunakan in main, kemudian tanda kurung kawal, kemudian return 0 ya. Oke, selanjutnya teman-teman di sini kita akan deklarasikan variabel yang diperlukan ya. In, kemudian nilai, kemudian titik koma ya. Kemudian di bagian sini kita akan ambil ya nilai ya, suatu data ya, kemudian disimpan ke dalam variabel nilai. Oke. Nah, sebelumnya kita juga bisa tambahkan perintah printf ya untuk menampilkan judul dari aplikasi kita ya. Printf konversi nilai. Oke, ini adalah judulnya. Kemudian di sini \n ya, \n. Oke, ini titik koma. Kemudian kita gunakan perintah scanf ya untuk ambil nilai ya. Scanf. Di sini kita bisa tuliskan %i ya, karena nanti akan kita simpan ke variabel yang namanya variabel nilai ya. Oke, kemudian jangan lupa titik komanya. Kemudian kita lakukan controlling ya dengan syaratnya ini ya, syarat pertama ini ya, untuk mendapatkan output A. Oke, kita gunakan perintah yang sama di studi kasus sebelumnya, if ya, controllingnya nilai besar sama dengan 85 ya, kemudian n nilai kecil sama dengan 100. Oke, kemudian untuk kondisi true-nya di dalam kurung kawal, kemudian printf ini A. Oke. Nah, kemudian untuk controlling berikutnya kita gunakan perintah else if, kemudian controllingnya nilai besar sama dengan 75 dan nilai kecil dari sama dengan 84 ya. Oke, untuk kondisi true-nya printf. Oke. Oke. Nah, di sini kita bisa copy paste ya perintah else if ini ya, teman-teman ya. Oke, kita copy paste else if sampai dengan tutup kurung kawal ini ya. Kemudian di paste ya. Kemudian kita ganti ya nilai C itu dengan kontrolnya 60 dan 74 ya. 60 dan 74. Oke, ini nilai C, sedangkan nilai D itu 7. Oke, 50 dan 59 ya. 50 dan 59. Oke. Kecil sama dengan. Nah, kita bisa copy lagi ini untuk nilai D ya. Nah, untuk nilai E ya. Nilai E, controllingnya itu adalah kita bisa tulis manual ya. Else
nilai kecil dari 50 ya. Kecil dari 50. Oke, ini kita bisa gunakan else if juga ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini kita gunakan perintah kontrol lagi ya. Printf e. Oke. Nah, sepertinya sudah ya. Oke ya, sepertinya ini program sudah selesai ya. Kita buat ya. Kita akan coba jalankan programnya. Kita compile. Terlebih dahulu kita save dulu ya. Nah, di sini kita save dengan nama project ya. Project 3 ya. Oke, kemudian save. Nah, di bagian sini kita compile. Oke. Nah, kemudian kita cobakan nilainya 43 ya. Oke, nilainya E. Dan nilai tertingginya tadi adalah nilai 98 adalah nilai A. Oke. Oke, sepertinya program kita berjalan dengan baik ya dan normal ya. Oke. Nah, di sini teman-teman kita bisa perhatikan ya di bagian ini adalah logika bertingkat ya, if bertingkat ya. Jadi ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka syarat yang lain akan dicari ya, akan dicobakan ya. Oke, akan cobakan sampai tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat ya, maka dia programnya akan terakhir ya. Tidak menampilkan apa-apa ya. Nah, sama ya, di sini juga seperti itu teman-teman ya untuk programmingnya ya. Jadi ketika if-nya ini sesuai ya, if-nya ini ya sesuai dengan syarat yang di dalam tanda kurung ya, maka print A yang akan ditulis ya. Kalau tidak, nah maka diuji lagi ya syaratnya ya. Apakah sesuai syarat atau tidak? Nah, kalau iya maka print B yang dijalanin. Begitu seterusnya. Oke, demikian video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.